Kalau boleh tahu dengan Kak siapa ya? Ya, aku sendiri dengan Kak Putu. Jadi produk yang kita jual itu adalah prototipe aplikasi untuk daycare gitu. Jadi kita adalah bisnis daycare. Karena kenapa idenya bisa muncul? Karena aku sendiri ngelihat kayak masa sekarang tuh orang-orang pada sibuk kerja kan. Lalu juga pada sekarang mungkin orang tua tuh karena saking sibuknya kerja, jadi anak-anaknya itu tidak bisa diurus dengan baik di rumah kan. Akhirnya anak-anak tersebut juga pertumbuhannya juga kurang bagus karena tidak disupport dengan baik dengan orang tuanya gitu. Jadi ya kami memiliki ide untuk meningkatkan aplikasi daycare untuk membantu orang tua meningkatkan kepercayaan mereka pada sistem pendidikan anak kan. Karena beberapa saat ini juga penitipan anak itu juga menurut orang tuh kurang terpercaya gitu. Nah, ya, jadi dengan ada aplikasi ini juga membantu untuk keterbukaan dan transparansi lah pada aplikasi daycare pada umumnya. Kalau dari kami sendiri, kami yang pertama dari pastinya promosi sosial media. Lalu juga biasanya kami kalau misalnya ada influencer yang mulai dari kecil-kecil lah, influencer yang mungkin TikToker terkenal dari BINUS gitu ya. Nah, gitu kita bisa bantu minta untuk promosikan gitu. Karena kita kan sama-sama dari BINUS juga saling bantu istilahnya. Target pasarnya udah pasti untuk orang-orang muda, orang tua muda yang pasti awal-awal sibuk bekerja dan orang-orang yang belum tahu cara membesarkan anak itu kira-kira seperti apa gitu. Jadi itu target pasar kami. Jadi untuk proses bisnisnya tuh untuk ngedevelop aplikasi yang pertama kita melakukan user gathering dulu, kayak misalnya masalah yang dihadapin sama jasa penitipan anak tuh apa aja sih gitu kan. Yang pasti kepercayaan kan. Berarti untuk menanggulangi kepercayaan tersebut kita ningkatin fitur utamanya dulu dari kepercayaan dulu. Jadi fitur CCTV sama weekly report itu dulu yang pertama kita targetkan. Nah baru kita memikirkan bagaimana cara kita agar membuat mereka tuh stay di aplikasi kita. Nah jadi kita membuat paket bundling di mana paket bundling itu ada benefit-benefit yang bisa didapatin gitu kan. Lalu juga kalau misalnya kita sering berlangganan kita bisa mendapat kasih kupon tambahan gitu atau voucher-voucher di aplikasi ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kalau kita ini bukan ke produk sih, lebih ke aplikasi. Jadi kami ini membuat aplikasi e-commerce yang untuk jual beli barang second ya Kak. Terus di aplikasi kita ini kelebihannya yaitu ada fitur live streaming. Jadi kita bisa langsung check out dari aplikasi kita. Jadi kan kebanyakan ada beberapa aplikasi pre-owned juga tapi belum ada fitur check out. Jadi check out itu harus pakai ekspedisi beda lagi kan. Nah, kita ini bisa langsung check out di aplikasi kita. Jadi memudahkan customer untuk membelinya. Mulai dari baju, terus ada tas juga, ada sepatu. Jadi nggak menutup kemungkinan kayak topi segala macam aksesoris ada semua sih Kak. Oh, banyak ya itu. Terus range harganya juga beda-beda dan kita tuh ada fitur kalau misalnya ada barang mahal misalnya tas branded gitu kita ada fitur namanya legit check. Itu jadi kita kayak mastiin dulu kalau barangnya ori gitu. Baru kita jadi setiap page-nya tuh beda ada certified ya gitu Kak. Kebetulan aku sendiri iseng-iseng live, awalnya live TikTok gitu kan, terinspirasi dari situ kan. Jadi awalnya mau relovin baju sendiri, terus ada matkul ini kan. Jadi kayak kayaknya oke juga dari ide kita yang awal kita buat jadi aplikasi gitu. Target pasar aku sih target pasar kami tuh lebih ke anak-anak muda sih, umur 20 sampai 40-an, tapi gak menutup kemungkinan buat orang tua pakai juga karena kan barang baju itu kan nggak cuma dipakai anak muda aja. Prosesnya jadi kami kan membuat aplikasi, kalau untuk sekarang sih masih dalam bentuk UX begini ya, masih dalam Figma, tapi mungkin kemudian kalau misalnya ada matkul ini lagi bisa diluncurin menjadi aplikasi yang orang-orang bisa download gitu dan pakai. Jadi untuk kedepannya kita pengennya sih ini aplikasi bisa berjalan beneran dan bisa dipakai beneran gitu Kak. Halo, selamat pagi. Kalau boleh dengan Kakak siapa? Dari aku Fardan. Kita jual cookies dalam bentuk cups. Karena kita tuh mikir banyak orang yang kerepotan, terutama anak muda yang gak mau ribet gitu kayak makan cookies tuh kan biasanya dicelup gitu ya, pakai entah ke susu atau kemana gitu tuh. Nah kita tuh coba nawarin inovasi yang lebih lebih gampang gitu kan, lebih praktis untuk sama anak-anak muda. Jadi bentuk cookies bentuk cups bisa langsung diisi sama susu atau kopi gitu tuh. Jadi bisa langsung diminum sambil dimakan gitu. Jadi mungkin nggak perlu repot-repot cuci tangan atau pakai tisu. Fokus utamanya itu sih kita sih paling untuk strateginya fokusnya ke Instagram paling ya sama TikTok. Pokoknya digital yang besar aja sih Kak, kayak Instagram dan TikTok paling terutama ya. Target pasar kita tuh mahasiswa aja sih Kak, dari umur 17 sampai 25. Di luar BINUSian juga?
Untuk sekarang sih kita binisian, tapi mungkin kalau misalnya ada booth lagi kita fokus untuk yang luar binus juga sih bisa. Proses produksinya sih kita paling banyak kendalanya tuh di percobaan sih Kak. Kadang misalkan ada yang kurang dalam, kurang tipis gitu, atau enggak pas jadi tuh adonannya kadang keras atau misalkan terlalu lembek gitu tuh. Paling kita tantangannya di situ aja sih proses produksinya ya. Oke, baik. Makasih banyak ya Kak Fadlan untuk interviewnya. Makasih. Jadi kami menjual brand kami namanya Eco Bubbles. Eco Bubbles itu apa sih? Eco Bubbles adalah sabun cuci piring organik, tapi sebenarnya bisa juga digunakan sebagai sabun cuci tangan yang terbuat dari 100% bahan alami. Bahkan untuk aromanya pun sendiri kami membuat dari bahan alami, yaitu lemon dan juga serai. Nah, jadi benar-benar apa sih keunggulan Eco Bubbles dibanding sabun-sabun lain? Nah, Eco Bubbles itu biasanya kalau kalian cuci piring atau cuci tangan, kan biasanya sabunnya menggunakan bahan kimia dan juga bisa membuat tangan kering atau tangan merah, dan juga nggak aman buat kulit sensitif. Dan juga selain dampaknya buat kalian, dampaknya juga buat lingkungan karena juga membuat polusi dan membuat ekosistemnya jadi limbah, ditumpuk jadi limbah. Nah, habis itu kita berinovasi membuat Eco Bubbles ini. Jadi benar-benar 100% bahan alami. Juga wangi-wangiannya pun kita juga dari bahan alami juga sih. Bahan bakunya buah lerak. Untuk proses produksinya ini kita bikin 100% bikin sendiri sih. Jadi ini benar-benar handmade dari kita sendiri. Dan kalau cara bikinnya kan itu rahasia kita. Tapi maksudnya ini benar-benar pure handmade 100%. Terus juga untuk waktunya cukup lama sih. Ya. Untuk target market kita lumayan luas, tentunya buat orang-orang dengan kulit sensitif, jadi nggak harus mahasiswa, juga bisa ke anak kecil dan juga orang tua. Juga cocok buat ibu rumah tangga yang sering nyuci kan di rumah pastinya. Kalau misalnya mau sabun yang aman dan buat keluarga atau anak mereka, ini juga cocok banget. Dan juga cocok juga buat mahasiswa, terutama buat mereka yang rantau atau ngekos, ini pasti bakal cocok banget sih. Untuk Sadeki Marketing kita ada Instagram sama TikTok ecobubbles.id, tolong di follow. Terus juga kita nanti rencananya ke depan bakal ada Shopee, ada Tokopedia juga, dan nanti kita mungkin bisa ngemasarin juga lewat iklan-iklan di sosial media dan lainnya. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu ya, namanya itu Burgerlicious. Jadi kita kalau bisa dilihat itu ngejual burger. Nah, menunya ada yang biasa, ada yang pakai keju, ada yang pakai telur, dan ada yang pakai dua-duanya. Nah, untuk alasan kenapa buat, jujur karena kita pengen ini sih, kan biasa kalau di kantin kan lama ya kalau nunggu makanan, apalagi kalau rush hour gitu, orang-orangnya banyak. Nah, kita mikir gimana kita bikin makanan fast food yang kenyangin, yang murah, dan yang cepet. Jadi kita kepikirannya burger, itu sih. Untuk promosi sih kita ada 3. Yang satu word of mouth, kita ada sebar-sebarin juga lewat mulut. Terus ada lewat sosial media, IG sama TikTok. Terus ada WhatsApp. WhatsApp itu kita buat, nggak tahu sih sebenarnya pre-marketing atau bukan, cuman buat konsep pre-order aja. Jadi orang bisa mesen, terus nanti mereka bisa langsung ambil kalau mau. Biar nggak lama ngantri. Iya betul, biar lebih cepat lagi. Target orangnya mungkin ya anak-anak kuliahan, terus pastinya karyawan-karyawan ataupun dosen binus. Udah sih itu aja. Kalau tantangan mungkin ada ya, apalagi mencari supplier ya. Cari suppliernya mungkin agak ribet karena kita pengen bahannya bagus, tapi sekaligus juga murah. Nah mungkin cocok logi sih bisa untuk bahan-bahannya. Jadi ya di sana ya challenge-nya di sana untuk cari supplier yang murah dan sekaligus enak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, makasih.